Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sebagai staf ahli Kementerian Ekonomi Kreatif BEM-Visip UB 2021, sekaligus sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Entrepreneur Career Center Forum 2 ini mengangkat tema cara Jitu menjalankan bisnis di era pandemi melalui digital marketing. Dengan diadakannya Entrepreneur Career Center ini, diharapkan dapat memberikan informasi terkait gambaran tentang tantangan, kesempatan, dan bagaimana cara mempertahankan bisnis dengan memaksimalkan digital marketing di era pandemi saat ini. Nah, teman-teman, di balik terselenggaranya acara ini, tentunya terdapat orang hebat yang tidak lain adalah ketua pelaksananya. Saya persilahkan untuk saudari Gita memberikan kata sambutannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Gita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga rekan-rekan di ECC 2021 ini di bulan Agustus karena telah bersedia untuk bekerja sama dalam rangka dan mempersiapkan acara ini. Terima kasih kembali juga kepada Kak Sinta Wanda selaku pemateri kami yang bersedia untuk mengisi Entrepreneur Career Center di bulan Agustus ini. Sebenarnya ECC ini sudah dilaksanakan bulan Juli, namun kali ini rangkaian kedua kami dilaksanakan kembali pada bulan Agustus dengan tema digital marketing. Dan dengan begitu saya harap rangkaian acara hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita dan semaksimal mungkin untuk berlangsungnya keberhasilan acara ini. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Gita atas kata sambutannya. Nah, pastinya penasaran kan siapa pemateri kita kali ini? Pemateri kita kali ini adalah seorang wanita hebat. Beliau adalah Kak Sinta Wanda Kusuma, seorang digital marketing trainer Gojek Indonesia, fasilitator Gapura Digital and Women Will, serta founder Kleusa Kids Modeling School and Agency. Langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sinta. Waalaikumsalam, halo semuanya. Terima kasih. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman juga di sana baik semua. Alhamdulillah, terlihat semangat dari senyumnya Kak Sinta ya? Ya semangat dong, masa nggak semangat? Baik, langsung saja Kak Sinta bisa memaparkan materinya dengan segala hormat, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya buat mungkin manggilnya adik-adik apa teman-teman ya, teman-teman aja ya biar serasa seumuran. Boleh di share screen cara gitu menjalankan bisnis di era pandemi melalui digital marketing, especially. Nah, nama saya Sinta Wanda Kusuma. Mungkin itu sekilas latar belakang pendidikan saya. Terus kalau misalnya mau catch up, boleh banget di Instagram @sintawandakusuma. Nah, kebetulan karena ini ngebahas bisnisnya, saya sendiri juga punya bisnis, yaitu sekolah dan agensi modeling untuk anak-anak namanya Kleusa Kids Agency. Kalau boleh cerita dulu, saya modalnya itu 0 rupiah, hanya menggunakan digital marketing, salah satunya menggunakan Google My Business dan media sosial yaitu Instagram. Nah, kalau teman-teman nanya digital marketing itu apa ya? Sebenarnya digital marketing itu sesuatu yang udah kita lakukan dari dulu tapi secara konvensional. Misalnya kita ngejual sesuatu tapi dari mulut ke mulut, yaitu word of mouth. Misalnya kita ngejual dari
saya mau ngejual tapi mau di input sekitaran kita aja nih. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngelakuinnya secara konvensional kayak gitu, pasar kita sedikit kan. Nah, gimana cara kita memperluasnya itu menggunakan digital marketing. Nah, terus teman-teman di sini juga mungkin udah sering dengar yang namanya SEO, SMO, terus ada juga misalnya email marketing. Tapi menurut riset, yang paling memungkinkan di masa pandemi seperti ini adalah salah satunya dengan SEO, yaitu menggunakan media sosial. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pasti udah punya media sosial, entah Instagram, entah WhatsApp, entah Facebook. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan untuk tujuan bisnis, pasti akan lebih baik lagi. Nah, jadi pertanyaannya, teman-teman udah menggunakan media sosial dengan baik atau belum? Nah, dari riset katanya dari 265 juta masyarakat Indonesia itu 130 jutanya itu adalah pengguna aktif media sosial. Nah, terus kenapa? Karena yang kita tahu media sosial itu adalah suatu wadah di mana kita bisa saling sharing, kita bisa memberikan informasi, atau kita bisa mengunggah gambar, kita juga bisa menerima gambar, sehingga informasi itu bisa lebih dari dua arah gitu kan teman-teman. Kita bisa manfaatkan itu sebagai media promosi bisnis kita supaya pertama bisnis kita lebih jangkauannya lebih luas, terus kemudian biaya yang digunakan dibandingkan dengan kalau kita melakukan pemasaran konvensional itu jauh lebih murah. Nah, kita bisa lihat nih strateginya next. Nah, kan udah disebutin lagi nih contoh-contoh di media sosial itu ada WhatsApp, ada Google+, ada Instagram, dan lain-lain. Next. Sekarang kita mau ngasih belajar dikit-dikit tips berwirausaha lewat media sosial. Next. Nah, yang pertama itu kita harus targeting dulu nih, siapa sih yang beli produk kita. Sebenarnya untuk menuju targetingnya itu ada 3 tahap lagi sebelumnya, yaitu yang pertama itu kita harus tahu nih segmentasinya siapa. Segmentasi itu adalah gambaran besar siapa sih yang sebenarnya mau beli produk kita. Misalnya orang mana, misalnya orang Indonesia, Indonesianya di mana, di Jawa Barat. Terus udah gitu, setelah kita udah tahu nih siapanya, kita harus diperkecil lagi nih pasarnya, ditargeting lagi. Misalnya usianya berapa, jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, hobinya seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa melakukan positioning, di mana positioning itu adalah ketika misalnya apa sih yang mau kita sampaikan ke orang lain tentang produk kita. Apakah produk kita misalnya pengen dipandang sebagai produk yang low class, atau produk yang sangat classy, atau produk yang merakyat. Nah, itu tergantung kita sendiri mau memposisikan produk kita seperti apa. Next. Nah, kalau misalnya udah tahu targeting produk kita siapa, kita juga harus mengumpulkan modal. Nah, dari modal tersebut yang akan diputarkan menjadi operasional bisnis kita. Next. Yang paling penting kita tuh harus tahu bisnis kita itu mau bisnis apa. Misalnya kita mau bisnis fashion, terus kita mau bisnis kuliner, atau mau bisnis obat-obatan. Nah, kalau misalnya di masa pandemi ini kan musim kita tahu nih, harus kita tahu nih ada isu apa, ada masalah apa di sekitar kita yang menyebabkan orang-orang butuhnya apa. Karena ketika pandemi dan sebelum pandemi, kebutuhan dan keinginan orang itu berbeda. Dan kita harus tahu nih sebenarnya masalah apa yang ada di situ yang bisa kita jadikan sebuah peluang bisnis, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi, saya mau pilih jadi bisnis fashion aja nih, saya bagusnya gimana ya supaya menyesuaikan dengan tingkat kekuatan saya untuk menjual di masa pandemi ini. Misalnya saya mau jadi reseller dropshipper aja, atau saya mau bikin brand sendiri aja ya. Next. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman bermodal minim, teman-teman bisa jadi reseller atau dropshipper aja. Kenapa? Karena kalau ketika jadi reseller atau dropshipper, kita nggak butuh modal. Karena kita tinggal ambil aja dari orang lain, istilahnya kayak gitu. Terus kita jadi nggak usah nyetok barang, karena semuanya sistemnya by order. Jadi resiko yang ditanggung itu lebih sedikit.
Kemudian kita juga bisa mengerjakannya anytime dan di mana aja dan lebih santai kayak gitu. Dan kita juga bisa mengerjakannya sendiri gitu. Karena tidak perlu menggunakan banyak SDM. Tapi kalau misalnya kita bergantung dengan orang lain terus-terusan, maka nanti kita akan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Terus kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam memilih suppliernya, bisa jadi adanya penipuan atau misalnya barang yang kita kira bagus ternyata tidak sesuai gitu dengan barangnya yang pas kita terima langsung seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya aku merasa nih aku sanggup untuk memproduksi brand sendiri, produk sendiri, itu mungkin something lebih better. Kenapa? Karena kita bisa kontrol produksi secara langsung. Jadi kita bisa melakukan quality control, dicek terus. Misalnya tiap beberapa periode kita bisa ngelakuin cek apakah kualitasnya mengalami penurunan atau enggak. Terus kita juga bisa mendesain atau meng-apply semua produk kita sesuai keinginan kita. Jadi kita tidak ada ketergantungan rendah terhadap supplier seperti reseller atau dropshipper tadi. Nah, tapi karena kita ingin memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, pasti butuh modal besar yang sangat besar di awal. Kemudian kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita jadi reseller, kita tidak butuh penyimpanan barang ya, karena by pre-order. Kalau misalnya kita bikin brand sendiri, mungkin ada beberapa barang yang tidak terjual, jadinya stoknya makin banyak, makin menumpuk gitu di gudang. Jadinya tingkat resikonya lebih tinggi, dan kalau misalnya sudah besar, kita mau nggak mau nih butuh SDM banyak, akhirnya kita harus meng-hire karyawan dan perlu untuk meluangkan waktu kita lebih banyak, seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya udah punya brand yang kuat nih, aku mau bikin bisnis aku sendiri, lebih baik kalau misalnya kita memiliki karakteristik dari brand kita sendiri. Misalnya namanya sesuatu yang mudah diingat, seperti itu. Atau misalnya packaging-nya itu menarik, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang misalnya ngedenger tagline kita, misalnya seleraku, oh itu Indomie, gimana caranya supaya si brand kita itu menjadi brand awareness untuk orang lain, kayak gitu. Next. Nah, balik lagi kalau misalnya mau punya peluang pendapatan yang tinggi, tetapi kita juga harus tahu bahwa resiko yang diambil bakal lebih tinggi pula, dan begitupun sebaliknya. Itu. Next. Kalau misalnya udah tahu nih, saya mau jadi reseller atau dropshipper aja, atau saya mau punya brand sendiri. Nah, lebih baik si brand sendiri itu langsung didaftarin ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Kenapa? Nanti kalau misalnya semakin besar nama brand kalian, tetapi kalau nggak didaftarin ke Haki, taunya ada yang istilahnya nikung nih, nanti keburu diambil sama orang lain, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pede dengan brand kalian, cepat-cepat didaftarin ke Haki, kayak gitu. Next. Nah, yang paling penting juga adalah setelah kita udah punya quality produk yang bagus, tentu kita juga harus punya packaging yang bagus supaya orang mau lebih ada rasa puas, ada rasa percaya, sehingga orang akhirnya repeating order. Akhirnya orang nggak cuma kepo doang, tapi dia nyaman sama produk kita, dan akhirnya pendapatan kita mengalir terus-menerus, seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya syukur-syukur ya, alhamdulillah kalau misalnya bisnis kita udah lancar di online-nya. Nah, tetapi nggak semua kalangan pasar kita itu ternyata menggunakan media sosial. Lebih baik kita juga mengekspansi bisnis kita di toko offline. Kenapa? Supaya orang punya nilai lebih dan nilai trust yang lebih ke kita. Oh, percaya nih tokonya di sini, barangnya seperti ini. Saya bisa ngelihat displaynya di sini, kayak gitu. Next. Nah, ini jenis-jenis media sosial yang menurut riset paling sering digunakan, dan kalau misalnya kita tahu karakteristiknya, kita bisa menyesuaikan dengan jenis bisnis kita, seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu nih, gimana ya kalau misalnya aku mau jualan
di media sosial, iklan yang paling penting tuh yang mana? Teman-teman bisa sesuaiin dengan kemampuan teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau menggunakan cara promosi yang berbayar atau yang misalnya butuh effort tenaga teman-teman aja dan itu tidak berbayar. Misalnya kalau mau cobain SME, bisa menggunakan spam like, bisa menggunakan hashtag, bisa menggunakan shout out for shout out, atau bisa nge-follow calon konsumen. Tuh sering banget di Instagram tiba-tiba ada akun apa nge-follow kita terus nge-like. Yang kayak gitu tuh sistem yang bikin kepo supaya orang ngeklik profil Instagram bisnis kita. Atau misalnya kalau misalnya kita udah berani untuk mengiklankan bisnis kita bisa mencoba Instagram Ads, Facebook Ads, atau kita juga mungkin kalau misalnya pengen meng-endorse atau memberikan review kepada selebgram juga itu lebih bagus lagi, tetapi harus dicocokkan misalnya karakteristik produk kita dengan karakteristik calon influencer yang di-endorse oleh kita harus sesuai supaya tidak merusak citra brand kita, seperti itu. Next. Nah, brand awareness itu apa? Brand awareness itu gimana kalau misalnya si konsumen itu langsung tahu gitu, langsung kenal tentang karakteristik merek produk kita. Kayak tadi, seleraku itu punya Indomie. Terus kalau misalnya Just Do It itu punya Nike. Gimana supaya produk kita itu menjadi top of mind di otaknya para konsumen kayak gitu. Nah, kenapa? Soalnya kalau misalnya udah jadi top of mind, nanti konsumen bisa loyal ke kita. Terus yang kedua, bisa juga meningkatkan pelanggan untuk membeli. Jadi adanya repeat purchasing. Terus gimana caranya? Yang pertama, kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat di media sosial. Misalnya, saya jualan kue. Saya harus tahu nih khasiat kue ini tuh apa aja. Event sebenarnya nggak ada, diada-adain aja. Kayak gitu. Atau enggak misalnya, kasih asal-usul tepung itu dari mana kayak gitu, gimana caranya supaya konsumen kita tuh dapat informasi edukatif kayak gitu. Nah, misalnya kalau misalnya kalian udah berhasil gimana bikin konten edukatif itu, kalian bisa nge-engage followers dan dapat engagement yang lebih, adanya interaksi sehingga adanya peningkatan brand awareness kayak gitu. Next. Nah, selain itu balik lagi gimana supaya tips and triknya brand awareness didapat tuh, namanya harus lucu, logonya harus ada karakteristiknya, slogannya atau tagline-nya harus mudah diingat, terus gimana caranya kita memilih influencer siapa yang mau untuk membantu promosi kita. Tapi kalau misalnya belum mencapai tahap tersebut, nggak apa-apa, it's okay. Kita juga bisa menginfluence orang dari orang terdekat kita, kayak gitu. Terus kemudian kita juga harus bikin strategi periklanan brand, itu next ada lagi, dan harus gimana caranya supaya si konsumen itu ketika menggunakan brand kita itu merasa bangga. Kayak orang kalau misalnya pakai brand yang udah high-end, pakai Chanel, Louis Vuitton, kayak gitu, pasti kan bangga ya. Gimana sampai ke titik itu brand kita, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih target pasar kita siapa nih, siapa yang mau beli produk kita, kita harus tahu nih habitnya. Kita nggak mungkin menyamakan jadwal posting feeds kita dari satu produk ke produk yang lainnya. Misalnya, kalau misalnya target konsumen saya ini ibu-ibu, dia tuh sibuk ngurus anaknya dulu pagi-pagi, dan dia harus nyiapin makanan dulu. Nggak mungkin saya postingnya jam 7 pagi, karena nggak akan ada yang lihat. Mungkin kita bisa postingnya jam 10, jam 11, jam 12, kayak gitu. Atau kebalikannya, misalnya target saya mahasiswa, mungkin jam segitu dia lagi di kampus. Mungkin lagi ngerjain tugas, atau mungkin lagi nge-zoom karena sekarang kuliahnya online. Jadi kira-kira jam berapa yang dia kosong? Biasanya mungkin mahasiswa kosongnya sore-sore atau enggak siang lagi jam makan kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih karakteristik target pasar kita kayak gimana supaya kita on target pas ngeposting si konten-konten edukatif tadi kayak gitu. Nah, setelah misalnya kita udah berhasil di tahap gimana caranya kita nge-influence orang lain supaya beli produk kita, kita juga bisa mengukur siapa sih influencer yang bakalan kita pakai menggunakan alat ukur influencernya. Salah satunya itu menggunakan social buzz. Jadi kita bisa ngecek engagement-nya kayak gitu. Next. Nah,
ini contohnya ini adalah hasil nilai engagement dari Maudy Ayunda. Gimana caranya itu total like plus komen dibagi jumlah follower. Tapi ada isunya katanya Instagram itu mau dihapus algoritma like dan jumlah like sama jumlah engagement-nya. Jadi mungkin nanti next ke depannya kalau kita menentukan influencernya siapa yang mau kita endorse, kita bisa ngelihatnya dari jumlah viewers story-nya. Karena sekarang rata-rata endorsement ada di Insta story-nya, bukan di feeds-nya, kayak gitu. Nah, ini mungkin kita review sedikit lagi kalau misalnya tips berwirausaha lewat media, apalagi zaman pandemi ini. Yang pertama itu kita buat akun Instagram satu nama, satu akun jenis produk. Jangan sampai kalau misalnya kita jualan seblak, jualan tahu gejrot, jualan sepatu, jualan baju, satu akunnya sama. Bingung nih orang, ini sebenarnya jualan apa? Jualan seblak apa jualan sepatu gitu. Kalau mau fashion, fashion aja. Kalau mau makanan, makanan aja. Kalau misalnya brand kita banyak, buatlah yang sesuai dengan generalnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita jadi dropshipper dan resellernya masih kecil, kita juga harus cari supplier yang followersnya masih sedikit. Kenapa? Supaya biasanya harganya lebih murah. Terus kalau misalnya kita mau memiliki brand sendiri, kita harus menonjolkan identitas merek. Misalnya spesialis apa? Apakah spesialis menjual outer, sepatu, tas, atau yang lain-lain. Kemudian kita juga harus tahu nih barang-barang mana sih yang belum pasaran supaya unik di pasarnya. Kemudian kita harus memperbanyak link, misalnya join grup-grup di Line, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Next. Nah, keunggulan lainnya itu yaitu kita bisa menghemat waktu, terus kita juga bisa keep in touch sama konsumen karena lebih mudah dalam mengunggah bahan promosi kita, terus kita bisa melakukan riset terdahulu, misalnya kita nggak tahu nih bahan promosi kita kayak gimana, kita bisa mencari tahu dulu apa sih yang sebenarnya lagi trending, yang sedang viral kayak gitu, untuk menjadi ide dari bahan promosi kita. Terus biaya promosinya lebih murah, seperti tadi yang sudah dibahas, dan yang paling penting adalah memudahkan konsumen untuk mengetahui produk kita dan berinteraksi kepada kita, yang sehingga konsumen bisa lebih percaya terhadap produk kita. Seperti itu. Next. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah selesai presentasinya. Mungkin segitu dari saya. Saya balikin lagi moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Sinta atas penjelasan materinya. Sangat keren dan jelas banget nih. Saya yakin pasti dengan penjelasan tersebut teman-teman semua pasti lebih paham terkait digital marketing, cara mengelola media sosial untuk bisnis juga. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab ya, Sinta. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa FISIP. Mungkin yang pertama, bagaimana sih tips agar kita berani untuk memulai bisnis di masa pandemi ini, mengingat banyak sekali resiko yang dihadapi untuk memulainya di kondisi yang seperti ini? Oke, untuk jawaban yang pertama, mungkin kalau tipsnya adalah ketahui dulu masalah apa atau needs and wants-nya, kebutuhan dan kemauan dari konsumen itu apa, sehingga kalian yakin untuk jualan. Terus yang kedua, pastikan sesuatu yang dijual itu tidak memberatkan kalian atau sesuai dengan budget kalian gitu, sehingga kan kalau bisnis nggak selamanya berjalan clear ya, pasti ada naik turunnya. Ketika itu drop, kalian punya backup plan lainnya kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian tidak berani menanggung resikonya sendiri, kalian bisa ngajak teman kalian kolaborasi. Misalnya saya punya brand A, terus teman kalian punya brand B, bikin yuk mix and match. Misalnya saya jualan kopi susu lagi hits, yang satu jualan bakmi, gimana caranya collabs kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya lebih bersama-sama, resikonya akan lebih sedikit. Cuma kan balik lagi, kalau bisnis itu high risk, high return. Kalau misalnya teman-teman lebih berani ngambil sesuatu yang lebih beresiko, pasti pendapatan yang didapatkannya juga lebih tinggi. Gitu. Terima kasih Kak Sinta. Mungkin kita masuk ke pertanyaan ini sudah
sudah berkaitan sama digital marketing ya. Bagaimana tips menemukan ide marketing untuk bisnis atau usaha kita? Tentunya yang ide marketing yang tepat untuk bisnis kita. Oke, kalau misalnya mau tahu gimana sih tips untuk ngepromosiin barang kita gitu. Kita harus tahu dulu nih karakteristik target pasar kita siapa, dia sukanya kayak gimana. Terus kita juga bisa ngecek apa sih yang lagi viral gitu. Sehingga kita bisa mengkolaborasikannya dengan bahan promosi kita, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan dari si isi konten edukatif itu tersendiri kayak gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman juga bisa ngelakuin riset, misalnya teman-teman nyari kompetitor yang sama, yang menjual produk yang sama, tapi pastikan ciri khasnya beda. Nah, itu tuh diperbolehkan dengan menggunakan rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nemuin nih, oh ini bagus nih cara marketingnya kayak gini, ini viral banget nih. Teman-teman boleh menirunya, tapi tetap harus ada modifikasinya di mana menjadi ciri khas dari brand teman-teman kayak gitu. Oh, jadi kuncinya kita melihat dulu apa yang viral di media sosial, baru kita meniru dan memodifikasinya, gitu Iya, itu sebenarnya. kalau jalan buntunya sih kayak gitu. Cuma kan lebih baik dari ide sendiri kayak gitu. Oh, iya. Baik, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Skill apa sih yang dibutuhkan agar dapat bagaimana cara Jitu untuk menjangkau konsumen yang sesuai dengan target kita? Kalau misalnya skill apa yang harus diterapkan untuk digital marketing? Sebenarnya marketing itu tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada teman-temannya. Ada 4P, 7P, 9P. Itu tuh namanya marketing mix. Tergantung kalian produknya apa dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya yang paling sederhana 4P, itu price, promotion, place, sama people. Jadi itu satu kesatuan yang nggak bisa berpisah. Jadi ketika kalian promosi, nggak mungkin nggak ada barangnya, nggak mungkin nggak ada harganya, nggak mungkin nggak ada orangnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya skill apa, ya berarti yang harus minimal mengikuti 4 tersebut. Kalau misalnya kalian mau upgrade, kalian bisa naik ke 7P dan ke 9P. Misalnya ditambah physical evidence, bungkusnya kayak gimana, terus alatnya kayak gimana, terus gimana cara kita untuk meyakinkan konsumen, prosesnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi balik lagi yang harus paling dasarnya itu yang tadi, yang kita harus menyesuaikan harga, menyesuaikan produk, terus kita juga sebagai SDM harus baik, yang sehingga kalau misalnya ketiga itu sudah selaras, ya sudah promosinya juga pasti bagus, kayak gitu. Baik, mungkin pertanyaan yang selanjutnya ini masih berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya. Ini terkait bagaimana strategi pemasaran yang tepat agar dapat sustainable kepada seluruh konsumen. Nah, kalau misalnya gimana caranya supaya sustainable? Nah, kita kadang-kadang suka keliru siapa konsumen kita, siapa orang yang purchasing, siapa yang beli. Misalnya saya jualan popok bayi. Saya nggak mungkin iklanin popok bayi ke anak-anak walaupun ke bayinya, walaupun bayinya yang pakai popoknya. Jadi gimana caranya kita harus memahami siapa yang benar-benar beli, siapa yang sebenarnya pakai, kayak gitu pertama. Terus yang kedua juga nggak semuanya bisa menggunakan digital marketing. Contoh, misalnya orang-orang yang sudah lanjut usia, dia akan lebih suka sesuatu yang konvensional, ada bentuknya. Jadi yang pertama kita harus tahu targetnya siapa, kita pahami karakteristiknya siapa, kita tahu siapa yang beli, siapa yang pakai, kemudian kita tahu trennya sedang apa, media sosial yang mereka biasa gunakan apa, terus informasi yang mereka inginkan apa, sehingga kita tahu nih konten-konten apa saja yang bisa menarik mereka untuk membeli produk kita, kayak gitu. Baik, jadi untuk sustainable kepada seluruh konsumen, yang pertama tadi mengetahui target kita itu siapa ya Kak. Ya, betul. Misalkan umur berapa dengan karakteristik seperti apa, jadi kita tahu target pembeli kita begitu ya. Betul, dan itu tuh secara berperiode harus diperbarui supaya orang tuh semakin tertarik juga, nggak cuma di awal doang, lama-lama bosan kayak gitu. Gimana caranya orang tuh nggak bosan dan akhirnya tertarik terus sama produk kita kayak gitu.
Masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini terkait cara memaksimalkan digital marketing di bisnis kita apabila memiliki keterbatasan SDA maupun SDM gitu, Pak. Sebenarnya kalau misalnya keterbatasan SDA atau SDM, tadi udah dibahas sedikit di BPT, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa pakai sistem pre-order satu, supaya teman-teman nggak terburu-buru dalam mengerjakan produknya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa menjadi reseller atau dropshipper, di mana teman-teman nggak butuh modal, teman-teman nggak butuh tenaga, teman-teman tinggal ngambil aja stok dari barang supplier lain kayak gitu. Terus misalnya teman-teman juga harus tahu nih apakah barang tersebut akan tertimbun atau enggak. Misalnya, kalau misalnya kita punya pakaian, kalaupun tertimbun ya it's okay gitu kan, karena fashion berputar gitu. Mungkin next bisa dijual kembali atau mungkin dilelang. Tetapi kalau kita jualan makanan, kita harus perhitungkan stoknya apakah itu akan menimbun dan menjadi suatu kerugian atau enggak kayak gitu. Misalkan terkait dampak dari digital marketing ini, adakah dampak negatif dari digital marketing ini? Tentunya selain dari dampak positif digital marketing itu sendiri, Kak. Iya, pasti ada. Misalnya kalau ada perubahan, pasti yang hal lama itu akan tergeser. Misalnya biasanya kita iklan pakai kertas, pakai poster, pakai banner, kayak gitu. Lama-lama kan membuat kerugian bagi orang-orang yang melakukan bisnis di sekitar itu. Terus kemudian juga misalnya kita bisa terbiasa melihat misalnya ada SPG di mall, terus ada SPG butik kayak gitu. Lama-lama juga mereka posisinya tergeser karena orang-orang lebih suka belanja di e-commerce dibandingkan harus langsung ke store-nya kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang akan tergantikan ketika ada hal baru datang. Cuma balik lagi gimana caranya supaya hal tersebut bisa membaur, apakah adanya asimilasi, akulturasi atau bagaimana gitu untuk menanganinya gitu. Kalau dari Kak Sinta sendiri, untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, misalkan di bisnis Cleosa Kids modeling milik Kak Sinta itu bagaimana ya? Untuk menanggulanginya, kalau dari awal Cleosa memang pakainya sistemnya digital marketing, bukan konvensional. Tapi kalau misalnya mungkin hal-hal yang agak sulit dilakukan di digital marketingnya adalah produk yang saya tawarkan adalah jasa, bukan produk barang atau benda gitu. Yang ditawarkan adalah jasa. Gimana caranya si konten-konten tersebut membuat orang percaya untuk membeli jasa dari produk saya kayak gitu. Jadi ada misalnya ada perbedaan antara ketika kita menjual suatu produk barang yang ada barang fisiknya sama produk jasa gitu. How to make them trust-nya tuh beda kayak gitu. Oke, sangat jelas sekali. Mungkin ini ada teman-teman yang kepo ya terkait Kak Sinta ini bekerja di digital marketing Gojek Indonesia. Boleh diceritakan awal mulanya begitu, Kak? Jadi saya tuh trainer di 2 tempat ya, tadi udah dijelasin di depan juga. Terus awalnya tuh saya bukan trainer, saya tuh punya Cleosa aja. Nah dari situ mulai diajak oleh beberapa teman untuk coba daftar ke situ, lagi open trainer katanya. Setelah dijalani dan background pendidikan saya juga nggak ada digital marketing ya, yang satu bisnis, administrasi bisnis, yang satu manajemen. Nah, setelah saya jalani ternyata seru banget digital marketing. Karena kenapa? Kalau misalnya bisa memberikan informasi kepada orang lain itu juga suatu amalan kan. Terus dan yang paling serunya itu adalah ketika kita bisa mengetahui apa yang terjadi di luar sana padahal kita diem aja. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik banyak, boleh catch up sama aku di Instagram aku biar kita tanya-tanya lebih jauh kayak gitu. Boleh banget tuh informasinya, Kak. Kalau lebih dulu mana bekerja di digital marketing sama mendirikan Cleosa Kids-nya, Kak? Kayaknya lebih dulu mendirikan Cleosa Kids-nya. Baru saya terjun di digital marketing, tapi dalam tahun yang sama. Kalau boleh tahu nih, apa latar belakang Kakak mendirikan Cleosa Kids ini?
Karena pertama, aku ngelihat di Bandung itu banyak modeling, banyak agensi model, tetapi belum ada agensi yang menyediakan khusus anak-anak. Satu, itu menjadi opportunity buat aku. Terus yang kedua, bisnis itu kan bisa juga dimulai dari sesuatu yang kita sukai. Kebetulan aku suka sama anak-anak. Jadi gimana caranya aku happy dengan kerjaan aku, tapi itu juga menghasilkan sesuatu yang ada feedbacknya juga buat aku. Jadi di situ menjadi peluang juga yang besar buat aku kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang awal mula karena kakak ini suka ya sama anak-anak begitu, jadi mendirikan Gausa Kids Modeling. Betul. Nah, sangat keren dan jelas banget nih. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih terkait digital marketing dan menjawab kepo-kepo dari pertanyaan teman-teman mahasiswa. Iya, Mungkin dari sini ada pesan sebagai closing statement dari Kak Sinta, mungkin kata semangat atau sejenisnya begitu. Closing statement, kalau misalnya ditanya closing statement apa ya, mungkin tadi ada cuma informasi sepercik aja, tapi walaupun cuma sepercik, kalau misalnya nggak dipergunakan atau nggak diimplementasikan kan sayang sekali. Diharapkan kalau misalnya kita belajar apapun itu, next-nya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memang ada manfaatnya untuk diri sendiri atau orang banyak. Kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Sangat menginspirasi ya, mungkin sama teman-teman. Semoga lebih tercerahkan kembali terkait digital marketing dan cara untuk mengelola bisnis di media sosialnya semakin baik kembali. Nah, sebagai tanda terima kasih kami memberikan sertifikat penghargaan yang akan diserahkan secara simbolik. Mungkin kepada yang bertugas bisa langsung ditampilkan. Wah, diterima ya ceritanya. Secara simbolik ya. Diterima, sudah sampai. Terima kasih buat BEM FISIP ya, Universitas Brawijaya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Sinta yang telah bersedia menjadi pemateri sekaligus narasumber pada Entrepreneur Career Center Volume 2 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat nantinya, dan sukses selalu, sehat selalu untuk Kak Sinta beserta keluarganya. Mungkin ada pantun dari saya, bunga mawar, bunga melati, warna merah, warna putih. Kami pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.